Oke Pak De, bagaimana Pak De mendefinisikan seni secara pribadi dan apakah makna seni dalam hidup Pak De? Saya mulai dari yang kedua, seni untuk kehidupan saya ya. Bagi saya seni itu menjadi apa ya? Menjadi barrier atau patok ke kedalaman hidup saya untuk tidak berbuat yang eh, lewat dari kehalusan budi, kekesatriaan, keutamaan. Dalam hidup saya nggak pernah tersandera uang, Mas. Tidak pernah. Kamu tahu guru ondok berapa ondok? Dan saya tidak pernah mengeluh. Karena seni kemudian menjadikan kita lebih percaya kepada zat sang pencipta. Bukan sekadar membuat gambar, menulis puisi dan enggak. Seni itu apa ya? Sebetulnya ya roh kita, roh saya. Dengan seni saya terbatasi, menjadi sekat, menjadi batas saya untuk tidak berbuat yang tidak benar. Karena di dalam seni itu ada kehalusan budi, ada kejujuran, ada keikhlasan, gitu. Kalau kamu tanya seni ke orang lain, mungkin jawabannya beda-beda. Kalau saya itu. Berarti seni buat Pak De emang udah mendalam banget ya di diri Pak De. Dan itu pilihan saya, pilihan saya, Pilihan Pak De pilihan juga. saya. Karena seni menghaluskan saya, melarang saya untuk berbuat tidak benar. Karena saya keluar dari kejujuran, keluar dari ketamaan, menjadi tamak, menjadi rakus. Gitu. Saya nggak ada, Mas. Saya tetap miskin sampai sekarang, tapi indeks kebahagiaan saya bagus. Dalam kan? Iya. Iya. Berarti Pak De benar-benar suka apa ya? Seni itu buat Pak De emang udah sebagian hidup Way Pak of De. life, way of life saya. Yang jelas, kalau orang Indonesia, walaupun tidak ada agama, Iya. agama nggak sampai ke Indonesia, itu orang Indonesia itu udah bagus, Mas. Karena orang Indonesia, kamu suku apapun, itu sudah ada patron-patron yang tidak boleh dilakukan, ya kan? Iya. Mencubit nggak boleh, karena kamu nanti akan dicubit, Iya. ya kan? Menanam padi semakin lama semakin nunduk, ya kan? Itu sudah ada di dalam itu. Maka kemudian agama itu lahir di Timur Tengah. Karena Rasulullah bersabda, aku diturunkan ke bumi dalam kurung hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ingat kan? Iya. Nah, kenapa kemudian agama tidak lahir di Indonesia atau di Asia Tenggara? Ya karena mungkin menurut kamu sebelumnya sudah punya pegangan akhlak. Maka kemudian lahir di Timur Tengah yang akhlaknya masih zaman dulu kayak gitu. Maka kemudian seni juga lebih berkembang di Asia Tenggara. Indonesia itu pusat peradaban. Nanti kalau kita bicara panjang lagi, Indonesia itu pusat peradaban. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak De. Ya, Dari semua pengalaman mengajar desain grafis dan seni rupa terapan, apakah ada momen atau karya siswa yang sangat membekas di hati Pak De? semua Mas. Semuanya. Semuanya membekas. Saya dengan mereka itu seperti ibaratnya tai sama kentut. Tanya alumni-alumni yang sudah saya ajar. Karena saya masuk ke dalam kehidupan mereka, belajar mereka itu awal begitu saya kenalan, saya selalu mengatakan bahwa saya bukan seorang guru, tapi saya seorang trigger yang akan menyalakan api di dalam, dan saya akan mengisi apa yang tidak kalian dapatkan dari akademik. Oh iya. Berarti Pak De Kalau mengisi ilmu hidup, iya. ilmu hidup gitu. Maka kemudian persahabatan saya dengan mereka itu alumni itu sampai sekarang masih terus. Berarti Pak De sama alumni berapapun tetap masih Yang pernah saya Oh. yang pernah saya ajar. Saya pernah keluar dari sini karena saya nggak cocok dengan kepala sekolah yang dulu. 3 semester saya keluar, dipanggil lagi. Karena saya nggak ngajar juga nggak apa-apa bagi saya, Mas. Nggak, saya nggak bisa diperintah.
Saya nggak bisa diperintah, jiwa saya itu jiwa seni kan. Iya, iya, benar. Itu Seni saya itu nggak bisa diperintah. iya nggak bisa diperintah. Tapi saya kan bekerja dengan benar. Gitu. Yang pasti pada yang nggak ngelakuin, nggak ada pelanggaran, Nggak ada tapi tersandera nggak mau juga apa-apa. diperintah ya. Iya, tidak ada sandera apa. Ya bro, terus. Selanjutnya, menurut Pade, bagaimana perubahan zaman mempengaruhi apresiasi seni di kalangan siswa? Apakah mereka lebih sulit atau lebih mudah menerima seni tradisional sekarang? Ada satu cerita, Mas. Di sini itu dulu banyak mural yang kita buat. Bahkan di ruang BG itu dulu yang lab Ya, tim itu penuh mural. Dan itu kemudian dihapus oleh pihak sekolah. Di belakang kita buat mural bagus-bagus sampai lembur anak-anak dihapus dan tanpa ngomong apa-apa. Artinya ya saya memang tidak tepat di sini. Saya masih bertahan di sini itu karena saya terikat sama anak-anak. iya, Tapi saya tidak berharap banyak dengan apresiasi seni ke sekolah. Nggak terlalu banyak. Ya sudah, kalau begitu ya silakan. Saya nggak berhak melarang. berarti Pade sebenarnya udah pernah bikin karya-karya di dalam ruangan, di luar ruangan juga Dan dihapus. dihapus. Nah. Dan Pasti- tanpa Iya, tanpa pemberitahuan juga. Itu pasti berat banget buat Pade. enggak, saya harus ikhlas mas. harus ikhlas ya. Dan harus memahami. Toh kita udah sepakat tadi Oh iya. bahwa di dalam seni itu harus ada keikhlasan yang harus kita jaga. Iya sih. Lanjut ya Pak Pade. Ah, Oke. Jika Pade bisa merancang pelajaran desain grafis dan seni rupa terapan tanpa batas kurikulum, apa yang paling ingin Pade ajarkan kepada siswa? saya sampai sekarang ngajar itu saya punya buku desain grafis dan saya tulis sendiri. Ada. Pade yang nulis sendiri ya? Kalau kalian mau nanti bisa kirim digital. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk pengetahuan. Pengetahuan. Ya, nanti saya kirim. Dari situ sebenarnya saya menunjukkan bahwa saya punya modal. Saya punya modal membuka cakrawala mereka. Bahwa saya juga suka menulis. Bahkan kemarin yang LS 2N terakhir itu anak puisi itu malah belajar sama saya dan juara 1. Karena saya suka menulis, ada di Instagram. Ada. Boleh tuh Pade dikirimin ya kapan? Siap nanti. Siap. Nanti ya Pade. Tunggu, masih sesudah itu kan di samping membuat buku saya dan tidak saya jual loh mas. Oh berarti itu khusus buat Pade sama orang-orang yang Pade kenal aja? Untuk muridnya saya Untuk ajar murid. dan Oh, siapa iya. yang mau. Ya. Karena dengan itu barangkali bisa menjadi kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi Iya. itu menjadi. Terus kemudian juga saya selalu mendampingi anak-anak untuk lomba, untuk cari anak mah gitu kan dulu pembinanya saya lomba, dan mereka ada namanya Filzah itu udah sempat pameran di Balai Budaya, pameran di DKI segala macam Filzah. Tapi biasanya ya kalau anak-anak itu, anak-anak perempuan itu, kamu tahu misalnya satu kelas itu yang pinter, Cip, jangan iri loh, yang banyak pinter anak perempuan loh. Benar. Pasti diakui itu, iya kan? Benar. Hanya kemudian langkah perempuan itu biasanya terhambat oleh dogma-dogma dan stigma-stigma dan aturan yang ada di. Iya, iya. Begitu selesai kuliah, kerja sebentar nikah. Iya tuh. Habis itu kelar. Sesungguhnya dia masih bisa terbang lagi, sesungguhnya. Iya itu udah banyak sih Pade yang kayak gitu Ya. di Indonesia. Sesungguhnya itu. Saya selalu memberikan menstimulans anak-anak agar berani tanding. Anak-anak perempuan 3 tanding ke UI mural dan menang. Lawannya mahasiswa nomor 1 UI, dia juara 2 kita, nomor 3 BINUS. Mahasiswa semua. Munser bagus Munser. Tapi Munser bagus itu ya tadi murid.
harus disadari dan diyakini bahwa yang bagus murid yang sudah yang sudah kepengen masuk ke sini itu udah ter apa Ya apa sih namanya? Dia udah pada siap lah. terkristal Ya, terkristal iya. gitu udah siap Iya. buat bersaing. Oke. Selanjutnya ya. Apakah ada seniman atau karya seni tertentu yang sangat menginspirasi Pade sebagai pengajar? Bagaimana hal tersebut memenuhi gaya pengajaran Pade? Oh, sebetulnya saya hanya mengidolakan eh, eyang saya, eyang saya, karena eyang saya itu yang memberikan value ketika dalam perjalanan hidup saya kan saya dari kecil tuh nggak ikut bapak ibu. Mereka udah cerai, saya ditinggal di eyang. Namanya eyang kan udah tua. Ya. Begitu saya SMP, beliau meninggal. Habis itu saya nggak ikut orang tua. Tapi ajaran yang singkat itu saya jadikan pegangan sampai sekarang. Di situ ada kesederhanaan yang deep, dalam sekali, Mas. Kamu harus tahu falsafah orang Indonesia, khususnya Jawa ya. Hidup itu nggak usah dipikir, jalani saja. Kelihatannya simpel, Jip. Tapi kalau kamu tulis satu tesis, Mas, nggak usah dipikir. Di situ ada berserah, ada ikhlas, ada terima kasih, ada segala macam. Belum Allah itu. Hakikatnya itu udah dipegang. Jalani saja, yaitu untuk di dunia. Harus pintar, tangguh, sabar, harus belajar. Jadi itu yang Pade emang salah satu pengajaran terbesar Pade lah ya. Ya, itu yang mendasari dan itu saya share ke anak-anak. Saya share. Jadi anak-anak yang kemudian fatherless dan lain-lain itu saya selalu bahwa semua yang terjadi, entah penuh tangis, entah penuh duka, entah penuh tawa, entah penuh rindu, itu adalah hal terindah dan terbaik karena Allah nggak pernah. Allah itu maha segalanya, maha adil. Ya kan? Nah, jangan kemudian kita sudon. Jangan sampai kemudian dia meragukan. Justru kita ini sedang diuji. Dan sesuai hukum alam, hukumnya Allah ya kalau menanam pasti nanti mengetak. Itu udah janji Allah. Iya kan? Nggak usah aku capek-capek mikir wah nanti gimana, wah itu udah nanti gimana ya kan, itu udah sudon dalam bentuk kecil, Mas. Kayak nggak punya Allah sih, Cip. Bener nggak? Iya, benar. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini juga membuat kamu lebih lapang. Kamu ketemu nanti di perguruan tinggi mana, entah swasta, entah negeri, fakultas yang tidak kamu inginkan, itu udah hal terbaik. Karena kita bisa ketemu begini aja atas izin Allah. Kamu ketemu fakultas kok begini ya, itu udah hal terbaik. Kalau kamu mempercayainya. Perkara nanti kamu S2 ngambil pelajaran ilmu yang lain, itu hal yang lain. Tapi kamu ditempatkan di situ bukan alasan. Karena Allah itu tidak memberi apa yang kita butuhkan. Apa yang kita inginkan. Tapi Allah memberikan kita apa yang kita Persis. Itu. Gitu. Jangan sampai mendinai masalahnya. Oke. selanjutnya. Bagaimana pengalaman bekerja Pade di stasiun televisi yang memengaruhi pandangan Pade terhadap seni yang komersial dan seni yang diajarkan di sekolah? Seni itu ada dua, seni murni dan seni terapan. Fine art sama applied. Yang saya kerjakan selama ini applied, karena saya di kreatif, saya harus membuat konsep untuk produk, kemudian kita membuat berbagai rumusannya, promosinya, strateginya, dan kemudian kita eksekusi. Sehingga kita berpikir bagaimana menjual produk dan membuat produk supaya menjadi produk yang dikenal. Bisa. Nah, kita harus masuk betul dengan itu tadi, marketing mix tadi.
kita juga tidak harus memaksakan bahwa saya pernah suatu ketika saya pegang minyak goreng namanya Sari Murni. Sari Murni itu pakai plastik yang itu tapi ada poknya, ada putarannya. Oh gitu. iya. Itu. Nah, saya syuting ke Padang. Saya diajak ke keliling sama bosnya Pak Erwadi, diajak ke situ dan saya kasih tahu, Mas Joko, tahu nggak bahwa minyak goreng yang bening keemasan yang sering jadi rebutan dan harganya mahal itu hanya terbuat dari sabut. Bijinya itu menjadi minyak goreng yang putih yang kita minum sehat. Tidak, saya diajak nih putih bening, dan itu dikirim ke Eropa. Karena Eropa minyak gorengnya itu hanya bahan bakunya kan dari bunga matahari dan itu nggak banyak, sehingga perlu ekspansi. Maka kemudian Eropa membuat campaign supaya minyak goreng sawit, kelapa sawit itu bisa masuk ke Asia Tenggara. Caranya membuat campaign, di sini sudah ada minyak kelapa, itu heritage Indonesia yang paling bagus, dikasih promo yang gelap bahwa minyak kelapa rendah ini nggak sehat dan lain-lain, dan mereka membayar Departemen Kesehatan. Ada bukunya, nanti kalau perlu saya kirim, judulnya Membunuh Indonesia. Anak muda kamu harus tahu, harus banyak ngobrol sama saya supaya kamu, oh iya ya, ternyata kita itu semuanya dibodohin, dibeli melalui pemerintah yang dulu Indosat aja dijual kok, apa saja dijual gitu terus. Saya April besok umur saya 73 tahun. Saya penyaksi sejarah. Saya menyaksikan sejarah. Dan kalau kamu tahu, saya begitu masuk ke kelas, saya kan berkata tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak beruntung mendapatkan guru yang baik. Guru dalam tanda kutip ya, bisa formal, bisa informal. Nah, kalau kemudian tidak mendapat guru yang baik, anak itu dia akan harus ada satu trigger yang kemudian biar potensinya keluar. Ya, potensinya keluar, mulai persaingan, mulai dan lain-lain gitu. Karena guru itu sebenarnya ada 3. Guru yang baik itu guru yang mengajar. Ya. 2, guru yang hebat itu guru yang bisa mendemonstrasikan. Ya. Tentu saja dia juga bisa mengajar, ya kan. Nah, guru yang terbaik itu adalah inspiring teacher. Oke kan, pembicaraan kita kan berbobot. Kamu akan dapat insight banyak dari pembicaraan ini. Nanti dilanjutkan ke episode 2, episode ketiga saya sambung. Oke, terus menurut Pak De, bagaimana seni bisa membantu siswa menghadapi masalah emosional atau sosial yang mereka alami? Sebetulnya kan seni itu kan menghaluskan pikiran, seperti yang kita bicarakan tadi, menghaluskan pikiran, menjadi benteng, menjadi barikade untuk hal-hal yang berbuat tidak baik. Tapi kita bisa mengambil contoh lain dari sudut lain, bahwa kalau saya dari kecil itu sudah dilatih pernafasan, Mas. Secara fitrah manusia itu bernafas menggunakan perut. Secara fitrah kamu kasih tahu ke keluarga, mandi itu diguyur dari bawah dulu. Fisika itu bro, panas kemudian lepas ke atas. Bener kan? Iya. Biasanya kamu langsung guyur kan? Nah itu nggak bagus. Kalau saya diajarinnya dari atas biar dinginnya hilang. Salah. Itu nggak bagus ya? Nggak bagus. Kita udah diajari oleh nenek moyang mandi di kali itu kan.
Terus baru sampai ke atas dia membenamkan diri kepalanya. Kita banyak meniru dari luar, padahal belum tentu benar. Belum tentu benar. Itu yang fitrah. Bernafas, misalnya kamu lihat adik kamu, bapak kamu di rumah, begitu bernafas tidur, kelentang gitu. Pada saat narik nafas pasti perutnya kembung. Ya. Baru lepas, nah itu bernafas yang benar. Sementara orang menggunakan dada kalau sudah berdiri. Maka saya selalu bernafas menggunakan perut. Dari kecil sampai sekarang, naik motor, naik mobil, naik apapun. Pakai perut ya. Ya, nanti untuk pembicaraan ini sesi yang lain, ya kan. Nah, kaitannya dengan untuk mengurangi emosi, Iya. begitu kamu marah, kamu tarik napas, Allah, turun emosi itu turun, bener mas, turun. Ada banyak angle untuk menyelesaikan masalah. Iya. Kalau karena kamu tadi pertanyaan dengan seni, ya seni pernapasan. Seni pernapasan yang saya pakai. Kalau kamu marah sampai sini, ingat, astagfirullahaladzim, tarik napas. Adrenalin itu turun. Astagfirullah, untung saya nggak marah. Benar. Jadi kalau misalnya Pade kemana-mana tetap pakai perut nih bernafas. Oh iya, iya, Udah terbiasa ya. iya terbiasa. Ada nafas segitiga sama sisi. Nanti kita bahas ya. Oke, boleh Pade. Oke, ini selanjutnya ya Pade. Ya, Dari sekian banyak generasi siswa yang pernah Pade ajar, apa perbedaan terbesar dalam cara mereka mengekspresikan kreativitas melalui seni? sebelum sampai ke seni, di Munser ini dulu, angkatan misalnya 24, itu dekatnya dengan angkatan 26, lompat satu. Kenapa tuh Pade? Karena mereka nggak dipelonco. Mereka itu yang udah kelas 3 nggak pernah melonco. Tahu kan melonco? Ngospek. Iya benar-benar. Jadi angkatan itu selalu lompat, Mas. Itu saya perhatikan. Mereka nggak dekat sama angkatan atasnya. Nggak dekat. Kalau nggak tahu sekarang mungkin sistemnya udah berubah ya. Dan dulu ada gap antara IPA IPS karena IPS itu dianggap sering dibully oleh guru bahkan bahwa kamu nggak punya masa depan. Nah, saya selalu pembela IPS karena masalah-masalah di Indonesia itu yang banyak adalah masalah sosial. Walaupun kamu nanti kuliah di IPA, kamu tiba-tiba nanti jadi NGO. Jangan kekeh bahwa saya harus di IPA, enggak. Oh berarti angkatan yang dulu-dulu yang IPS tuh benar-benar parah. Parah, Mas, parah. Nah, dan saya selalu membela IPS. Sampai di SMA 28 juga gitu kan. Itu kan sekolah kita dulu. 28. Di sini masih namanya SMA Negeri 1 Cisauk. Sana bikin 2 Cisauk. Karena di sini regulernya kurang ruang karena banyak yang sekolah yang campur bahasa Inggris itu bilingual. Jadi kita bikin dan belum ada tangsel. Begitu di sana 2 tahun 3 tahun ada tangsel harus pisah karena berbatasan Cisadane. Terus tadi apa enggak? Ya Pade. Apakah ada karya seni yang Pade pribadi merasa sangat dekat dan mengapa karya tersebut begitu spesial bagi Pade? Saya dalam waktu kuliah dulu juga jurusan saya itu bukan murni, Mas. Jadi applied. Artinya yang saya buat itu adalah untuk terapan. Ya, Tapi saya punya, kayaknya malah nggak punya saya. Saya punya lukisan yang saya suka dan itu murni, fine art. Tapi ya udah nggak tahu kemana. Itu. Kalau lukisan-lukisan saya, gambar-gambar saya yang di Instagram itu semuanya applied.
Baik. Saya diajarin sama orang tua saya, eh, Ji, kamu harus seenggaknya kalau kamu belajar coba belajar ilmu terapan. Nah, saya masih nyari tuh maksudnya ilmu terapan tuh gimana. Ya, sebetulnya terapan tuh kalau kita bedah banyak. Iya. Karena terapan itu akhirnya kembali lagi pada sumbernya sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesama, dan itu terapan, iya kan? Iya, benar. Kamu membuat pompa di daerah miskin, daerah NTT yang kering atau daerah mana mengalir, membuat pompa itu udah terapan. Ilmu yang bermanfaat buat Ya, semua orang. ya, gitu. Kembalikan ke hakikatnya dulu. Terapan itu bisa diterapkan. Iya, Artinya bukan cuma seni aja kan, fisika, kimia. kimia, teknik. Saya waktu kelas 1 SMA kayak saya ngomong gini, Ji, kamu belajar kimia atau fisika coba sampai bisa ilmu terapan. Kenapa? Soalnya papa makainya gini ke jadi ayah saya kan kerjanya konsultan nih pada, dia tuh kalau tentang apapun lah dia pasti ngerti karena dia udah belajar ilmu terapan. Banyak yang dia pelajari. Iya, udah banyak. Dia kayak ayah kamu pasti ketemu dengan masalah sosial, ketemu masalah kependudukan. Iya, Karena terapan itu hasilnya itu diterapkan ke mereka kan. Heeh. Konsultan itu kan memang itu sudah bukan murni karyanya, mungkin IPA mungkin, Iya, tapi untuk diterapkan ke masyarakat itu sudah sosial. iya. Dia ya gitu lah. Emang dia banyak, dia kalau misal dia sebelum apa-apa emang udah dipikirin dulu lah. Orang yang punya ilmu terapan pasti kayak Pade kan seni nih, pasti Pade melihat sesuatu yang misal bangunan Pade lihat kayaknya bangunannya bagus, kan Pade udah mikirin gitu. Ya. Ini selanjutnya Pade. Silakan. Jika Pade bisa memberi pesan kepada siswa tentang pentingnya pelajaran desain grafis dan seni terapan dalam kehidupan mereka, apa yang ingin Pade sampaikan secara pribadi? Kembali lagi ke bahwa ini ada sekolah umum, Mas. Bukan sekolah menengah seni rupa. Iya sih. Iya kan? Artinya walaupun saya punya mimpi, punya harapan, kalau di sini ya saya memahami bahwa ya dunianya beda gitu. Kalau di sini ya saya selalu bahwa saya membuka ruang-ruang perspektif kalian melalui saya, sehingga yang tadinya berpikir wah saya harus menjadi dokter, saya nggak bicara kesulitan dokter itu begini-begini. Dokter itu ya kan, Iya benar. yang dulu orang belum tahu, tapi saya udah tahu karena anak-anak alumni ada yang nginep tempat saya ngobrol, berat Pak dia jadi dokter, ngambil S2-nya itu misalnya yang jurusan untuk ahli dokter spesialis Iya, spesialis. itu dibatasi, kandungan itu cuma 7 satu angkatan. Gila nggak? Yang ngantri banyak sekali. Itu seperti halnya kalau masuk militer, pangkat paling tinggi itu hanya kolonel. Iya. Ke atas untuk bintang 1 itu udah X factor. Makanya di setiap mabes itu numpuknya kolonel semua. Maka kemudian pemerintah akan memberdayakan kolonel-kolonel itu disebar ke instansi dan lain, dan itu nggak benar. Itu langkah yang nggak benar bagi saya. Tentara harus kembali ke barak. Perkara dia mentok di kolonel ya dia harus usaha sendiri di rumah. Entah bikin warung, entah bikin otomotif, entah apa. Ya tidak harus masuk ke domain sosial. Enggak cuma yang ada di Akhirnya dia kan pikirin, ya. masuk ke wilayah politik. Nggak benar. Iya kan. Itu nanti kita bicara masalah yang lain. Tapi bahwa pelajaran seni rupa itu saya hanya waktunya masih habis, masih cukup.
Cukup aman kan? Saya hanya membuka trigger, Mas. Saya bukan guru, saya trigger yang akan memantik rasa dan pengetahuan kalian bahwa sekolah itu bisa, bahwa puisi itu bukan sekadar ilmu pasti, Iya, iya. bahwa semua berfilsafat, semua mata pelajaran itu harus berfilsafat. Filsafatnya seorang konsultan kamu bisa tanya bapak sendiri, dia punya filsafat sendiri, ada rambu-rambu yang tidak boleh itu. Filsafatnya seorang arsitek tidak harus kemudian membuat masjid yang 1 triliun, ya itu nggak benar. Ada kan masjid di Bandung yang baru itu 1 triliun, ya nggak benar itu, harus dilihat. Karena semua yang berlebih itu nggak baik. Ada dilepas dari filsafat. Saya misalnya mengembalikan ke hal-hal yang tidak didapatkan dari akademik, misalnya anak-anak, Pak De, kita mau berdoa dulu karena ada orang tua murid yang sakit. Oke, ayo berdoa. Begitu berdoa, saya catat semoganya itu ada 5, Mas. Saya tulis di whiteboard 5. Anak-anak udah, wah, ini pasti ada pembicaraan lanjut karena terbiasa ngobrol. Iya. Kenapa, Pak De? Kalian tuh dari kecil sudah berhadapan dengan hal-hal yang dianggap benar dan dibenarkan oleh lingkungan. Padahal kalian belum pernah ditarik ke dalam satu ruang untuk mengkaji, menelaah apakah kebenaran itu benar. Iya, benar. Nggak pernah istihad. Misalnya semoga. Kamu 5 kali semoga. Kamu dengan Allah kok semoga? Semoga itu menurut saya untuk sesamanya. Kalau dengan Allah tuh pasti, bro. Hanya waktu dan caranya yang Juga sih. dan itu sementara guru bahasa Indonesia juga nggak pernah sampai ke situ. Ada murid, ini Ardi kemana? Pak De, sekarang lagi polling club. Kan kena cinta Pak. Cinta itu teradengnya, Bu. Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya tulis diksi ini siapa yang merasa benar, semuanya ngacung benar katanya. Oke, sekarang saya ajak berpikir, diksi ini berlaku bagi orang buta enggak? Dari mata turun ke hati, dia nggak punya visual, bener nggak? Benar juga ya. Terus kemudian diksi ini kalau ukurannya dari mata turun ke hati, bagaimana kamu akan mencintai Tuhan, mencintai Rasulmu? Tidak pernah kamu lihat. Dan itu diksi itu berlaku sampai sekarang. Oke kan? Oke. Terima kasih ya Pak De. Oke, sama-sama. Ya. Untuk pembicaraan selanjutnya mungkin kita lanjutin di episode-episode Siap, selanjutnya aja ya Pak De. Iya. Terima kasih ya Pak De. Ya, siap. Yuk. Gak miskin ilmu lagi, makin belajar tiap hari. So welcome to Sprint Success.